Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengikuti ibadah doa keluarga. Baiklah, sebelum kita memulai doa keluarga ini, kita bersaat teduh sejenak. Kita akan menaikkan pujian pada Tuhan dari Kidung Jemaat 257, bait pertama dan kedua. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Saudara-saudara, mari kita menghadap kehadirat Tuhan dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang baru, di mana kami masih diberi kesehatan, masih diberi nafas hidup, masih dapat menikmati anugerah Tuhan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Urapilah hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong agar ia dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam doa keluarga edisi hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Mari sama-sama kita persiapkan Alkitab kita dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 21. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan."
Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunkannya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita semua disebut berbahagia kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terutama ketika kita memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada saat ini adalah keluarga sebagai gereja mini. Saya suka sekali dengan lagu yang kita pujikan di awal tadi. Aku gereja, kau pun gereja. Gereja bukanlah gedungnya ataupun menaranya. Gereja adalah orangnya. Kitalah gereja itu. Persekutuan orang percaya yang disatukan dalam iman percaya kita kepada Allah dalam diri Kristus Yesus. Seperti firman yang sudah kita baca bersama pada saat ini, Yesus tidak menunjuk bait Allah sebagai gedungnya, melainkan tubuhnya sendiri. Gereja adalah tubuh Kristus dan Kristuslah kepala gerejanya. Sebagai tubuh Kristus, di dalam gereja tentu ada hubungan yang murni antara anggota yang satu dengan yang lain. Ada saling keterkaitan, ada saling mengasihi, saling melayani, saling tergantung dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Apabila gereja adalah orangnya, maka gereja yang paling kecil tentu dimulai dari keluarga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pertama-tama, kita perlu sepakat dulu bahwa keluarga yang dimaksud di sini tidak hanya melulu bicara soal yang ideal. Kita lihat ada ayah, ibu, dan anak-anak. Melainkan kita juga perlu melihat bahwa opa, oma, para orang tua lansia kita, orang-orang yang bercerai, ataupun yang single parent, ataupun yang saat ini belum menikah, pun masuk di dalam kategori keluarga. Semuanya itu diterima dan diakui sebagai bagian dari gereja itu sendiri. Dari keluargalah terjadi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bapak Ibu Saudara, semasa pandemi ini, gereja kita menjadi support system bagi keluarga untuk melakukan tugas panggilan gereja ini. Pandemi belum berakhir. Biarlah kita melihat bahwa momen ini tidak hanya sebagai hal yang buruk saja terjadi di dunia ini, tetapi marilah juga kita melihat bahwa ini adalah kesempatan yang spesial bagi keluarga untuk bisa merayakan bulan keluarga secara bersama-sama. Apa yang keluarga kita bisa lakukan sebagai gereja? Saya mengutip Leonard Sweet dalam bukunya So Beautiful, Divine Design for Life and the Church. Ia berkata, gereja janganlah berpusat pada ABC. Apa itu ABC? A itu absensi, B itu bangunan, dan C itu cash atau uang. Tetapi marilah gereja itu berorientasi pada MRI atau missional, relational, dan incarnational. Apa itu
missional, relational, dan incarnational. Saya bahas secara singkat pada kesempatan ini. Yang pertama, misional itu berarti gereja tidak hanya berorientasi pada dirinya sendiri, tetapi mengupayakan juga kehidupan orang lain. Kalau kita berkata atau bertanya, apakah keluarga kita sudah misional? Maka pertanyaannya adalah, apakah keluargaku sudah tidak berorientasi pada diri sendiri, tetapi mengupayakan juga kehidupan orang lain? Tentu kita tidak sedang bicara soal hal-hal yang besar yang harus keluarga kita lakukan. Tidak juga bicara soal seberapa besar sumbangan atau dana yang telah keluarga Anda sumbangkan kepada orang lain. Tetapi di era pandemi ini, apakah kita mengingat juga bahwa ada warga-warga lain, ada keluarga-keluarga lain yang juga mengalami kondisi yang sama dengan keluarga kita? Kalau itu kita hidupi, maka keluarga kita telah menjadi keluarga yang misional. Ketika kita sepakat bersama untuk tidak bergereja secara fisik di gereja, tidak melakukan persekutuan secara ragawi di gereja, maka sesungguhnya kita telah menjadi keluarga yang misional. Kenapa? Karena kita peduli akan kesehatan dan kehidupan orang lain. Ketika kita sudah menolong opa oma kita, mengajarkan mereka bagaimana mengikuti ibadah lansia melalui YouTube, bagaimana cara membuka renungan menggunakan WhatsApp, bagaimana kita mengajak mereka untuk mengikuti doa keluarga seperti yang kita lakukan sekarang, kita pun telah menjadi keluarga yang misional. Yang kedua yang dicatat oleh Sweet adalah relasional. Apa itu relasional? Relasional yang dimaksud adalah membangun hubungan atau relasi dengan orang lain. Ketika bicara tentang relasi, maka kita bicara juga mengenai koneksi dan diskoneksi. Kita bicara soal keterhubungan dan ketidakhubungan. Saat ini banyak sekali kita melakukan pekerjaan, studi kita, bahkan sosialisasi kita menggunakan jaringan internet. Hal ini baik karena kita terkoneksi dengan banyak orang. Kita bisa tetap menjaga kesehatan, kita tetap social distancing, tapi pekerjaan maupun studi beres. Nah, tetapi sifat atau keadaan ini juga rentan sekali untuk membuat kita terdiskonek dengan orang-orang yang justru ada di sekitar kita. Saya pernah membahas ini di dalam doa keluarga sebelumnya, bahwa sekarang ada kecenderungan yang namanya lonely together. Secara ragawi kita bersama-sama, tetapi sesungguhnya kita sendiri kesepian. Dengan terus menjaga hubungan relasional inilah, maka keluarga kita menjadi keluarga yang relasional. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah inkarnasional. Apa itu yang dimaksudkan dengan inkarnasional? Inkarnasional ini bicara bagaimana keluarga sebagai gereja berdampak bagi dunia dan menyatu dengan dunia. Sekali lagi, bagaimana keluarga berdampak bagi dunia dan menyatu dengan dunia. Tuhan yang tidak terbatas mau mengasihi kita manusia. Ia menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus menjadi terbatas seperti kita manusia. Walaupun terbatas, ia mau dan tetap mengasihi kita. Nah, sebagaimana Allah yang telah berinkarnasi dalam diri Yesus, maka keluarga pun harusnya bisa memberi dampak yang baik, menyatakan,
dan meneladankan kebenaran firman dalam keterbatasan keluarga kita. Kebanyakan kita salah paham dengan inkarnasional. Keluarga yang menjadi gereja mini bukanlah berarti tidak bergaul dengan dunia, mengunci diri dari dunia, melainkan justru mempengaruhi dunia, memberi warna, memberi rasa yang baik, dan dampak yang baik pula bagi dunia. Apakah keluarga saya adalah keluarga yang sudah berdampak bagi dunia? Hari ini kita belajar. Yang pertama, kalau saya mau rangkum lagi, keluarga sebagai gereja mini artinya yang pertama, kita dipanggil menjadi keluarga yang misional. Tidak hanya berorientasi pada diri kita sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Yang kedua, kita belajar untuk membangun dan menjaga hubungan yang relasional, yang baik antar sesama anggota keluarga maupun antar keluarga. Dan yang ketiga, kita belajar untuk membangun keluarga yang berdampak seperti Allah yang berinkarnasi dalam rupa Kristus. Marilah kita berdampak juga bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami belajar Tuhan, bahwa keluarga kami adalah gereja-Mu. Sebagai keluarga kami punya tugas sama seperti tugas gereja yang bersekutu, melayani, dan bersaksi. Dan dalam renungan ini kami belajar Tuhan untuk mau menjadi keluarga yang relational, misional, dan incarnational. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pada saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau menjawab akan doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Yang pertama, kami akan berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini ada di gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar untuk menjadi keluarga yang misional, yang relational, dan inkarnasional. Mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, baik yang terkena PHK, tutup usaha, atau penurunan pendapatan, agar diberi kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa bagi penerapan PSBB di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia agar dapat berjalan dengan tertib dan mengurangi angka penularan COVID-19. Kita berdoa.
Yang keempat, mari kita berdoa bagi orang-orang yang saat ini mengalami sakit dan tenaga medis yang merawat mereka agar diberikan kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Kita berdoa. Yang kelima, mari kita menaikkan pergumulan keluarga kita, pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami tutup doa syafaat kami dengan doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita. Biarlah setiap keluarga dapat menjadi gereja-gereja kecil yang menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, baik dalam suka maupun duka. Tuhan selalu ada menopang kita. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 5, bait pertama dan kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Malaikat bergemar, pujian terdengar, dan alam tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh
nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, hendaklah hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Bapak Ibu Saudara, keluarga Tuhan atau gereja Tuhan dimanapun Anda berada, hari ini kita belajar untuk menjadi gereja yang berdampak. Yang pertama, gereja yang relasional, gereja yang misional, dan gereja yang inkarnasional. Tetap semangat dan mengusahakannya, karena Kristus kepala gereja yang akan memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.